Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Satu kali dalam Alkitab disebutkan tentang Tuhan kita bahwa Ia adalah Allah gunung dan Allah lembah. Apakah makna dan berkat yang terkandung di dalamnya? Mari kita bahas bersama-sama. Suatu kali di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 diceritakan sebuah peristiwa di mana Raja Aram bersama-sama dengan 32 raja lainnya bersatu padu untuk menyerang dan memerangi bangsa Israel. Namun oleh pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil memukul kalah 100.000 pasukan Raja Aram. Namun 1 tahun kemudian, mengingat kekalahan besar yang dialami oleh Raja Aram, maka pegawai-pegawai Raja Aram memberikan saran kepada Raja Aram. Nah, melalui saran yang dikatakan pegawai-pegawai Raja Aram inilah ada pernyataan atau kalimat yang salah kaprah yang diucapkan yang menyebabkan Tuhan memberikan respon yang mengejutkan bagi mereka. Mari kita lihat cerita ini dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Setelah mendengar saran inilah, maka Raja Aram memutuskan untuk kembali menyerang dan memerangi bangsa Israel dan mengerahkan pasukan yang sama besarnya ketika ia menyerang bangsa Israel pada peperangan yang sebelumnya. Namun pada ayat yang ke-28 kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dikatakan, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang menarik di sini adalah saya menyoroti kata dataran, karena kata dataran di sini menggunakan kata Ibrani aimek yang juga digunakan pada ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan valley atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu lembah. Oleh sebab itu, lebih tepat jika kata dataran diganti dengan kata lembah. Saya akan membacakannya kembali ayat yang ke-28 ini. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah lembah, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sebagai kesimpulan, maka kita harus menerima dan meyakini bahwa Tuhan kita, Dia adalah Allah gunung dan Allah lembah. Apakah maknanya? Maknanya adalah Tuhan kita, Ia adalah Tuhan yang dahsyat, yang memberikan kepada kita, umatnya, kemenangan baik di gunung maupun di lembah. Haleluya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Tuhan kita dahsyat di gunung. Gunung adalah sebuah tempat atau lokasi yang lebih tinggi. Jika kita ingin pergi ke gunung, maka kita harus menempuh jalan menanjak agar kita bisa tiba ke sana. Dan dalam Alkitab, gunung juga sering dikaitkan dengan kemuliaan. Nah, ketika Tuhan memberikan kemenangan kita di gunung, itu berarti Tuhan membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan bagi kemuliaan namanya. Tentu kita mengerti bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu merupakan posisi yang dikehendaki oleh Allah untuk dicapai oleh kita anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli untuk membawa kita kepada keberhasilan dan kesuksesan. Tentu ketika kita melakukan perintahnya, ketika kita berjalan pada ketetapannya, maka janjinya, keberhasilan dan keberuntungan itulah yang akan menyertai perjalanan kita. Seperti nasihat firman Tuhan yang dikatakan dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Pelajaran yang kedua, Tuhan kita bukan hanya sekedar dahsyat di gunung, tetapi Ia juga Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan kepada kita di lembah. Namun kita harus mengerti dan memahami bahwa di dalam Alkitab
lembah itu seringkali dikaitkan, seringkali dimaknakan dengan ujian. Hal ini berarti Tuhan yang dahsyat di lembah adalah Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita sebagai upah dari keberhasilan kita melewati sebuah proses yang bernama ujian. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis lembah atau lokasi-lokasi lembah di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang jenis-jenis ujian yang dapat menghampiri kehidupan kita. Yang pertama adalah lembah Yordan. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lembah Yordan yang dikatakan dalam ayat ini merupakan gambaran tentang ujian mengenai keinginan daging, kesenangan dunia, dosa, dan juga kemakmuran. Kita bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang gagal melewati proses ini. Namun kita tahu betul bahwa iman kita itu mengalahkan dunia. Kita tahu bahwa janji firman Tuhan memberikan kepada kita kepastian bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahwa ujian yang kita alami adalah ujian yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sehingga kita akan dimampukan untuk melewati ujian itu dan nama Tuhan yang dimuliakan. Yang kedua adalah lembah Eskol. Ini merupakan gambaran tentang ujian untuk memilih dan menetapkan keputusan. Dalam Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 menceritakan bagaimana bangsa Israel seluruhnya memilih untuk percaya kepada 10 pengintai dibanding mempercayai apa yang dilihat dan dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya Tuhan memuji Yosua dan Kaleb. Ia berkata bahwa Yosua dan Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, kita mengerti bahwa ujian pilihan itu akan terus menghampiri kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan merupakan rangkaian dari pilihan dan keputusan yang kita akan ambil. Dan ketika kita memilih Tuhan, ketika kita berketetapan untuk tetap setia, untuk tetap berpengharapan, untuk tetap menanti janji Tuhan, maka seperti Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan juga akan membawa kita masuk kepada penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga adalah lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin ini merupakan gambaran tentang ujian, tantangan, dan juga peperangan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dari peristiwa ini tentu kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar kita mengalami kemenangan, menghadapi tantangan dan juga musuh yang dapat menyerang kita. Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Maka kita mengerti mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu untuk menyatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan yang keempat, yang terakhir adalah lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini adalah gambaran tentang ketakutan dan kengerian menghadapi kematian dan kebinasaan kekal. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lembah kekelaman ini adalah keadaan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Setiap orang bisa saja diperhadapi dengan situasi ini ketika melihat bayang-bayang maut di depan matanya. Tetapi kita mengerti bahwa kematian Kristus adalah untuk mengalahkan maut. Justru
Tuhan mengangkat kita dari jurang maut, mengangkat kita tinggi, agar kita bisa melihat kemuliaan dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengannya. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut, ketika kita melewati lembah kekelaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan kita adalah bahwa perjalanan kekristenan kita tidak selamanya lurus dan rata. Ada saatnya Tuhan membawa kita naik ke jalan yang tinggi dan terjal, melewati tantangan kesulitan, agar berlakulah firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Dan Tuhan yang sama juga Tuhan yang mengizinkan kita untuk menjalani lembah yang curam, melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, melewati ketakutan, kedukaan, dan kengerian, untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa Ia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sampai pada kesudahan zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.